Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Apakah ayat Al-Quran bisa mansuh dengan hadis mutawatir? Apakah hadis mutawatir bisa mansuh dengan hadis ahad? Pertanyaan ini bahaya. Yang tidak bahaya, yang jelas, apakah wahyu bisa mansuh oleh wahyu? Jika pertanyaan seperti itu, maka gamblang. Apakah wahyu bisa dimansuh oleh wahyu? Jawabnya bisa. Hadis mutawatir wahyu? Wahyu. Hadis ahad? Wahyu. Semuanya wahyu. Al-Quran wahyu. Maka manapun boleh memansuh manapun, yang penting wahyu. Dan terbukti wasiat, perintah memberikan wasiat kepada keluarga, ayah, ibu, ada di mana? Ada di surat Al-Baqarah, kan? Dimansuh oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la wasiyata li warith. Tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris. Masalah? Ya enggak masalah. Orang semuanya wahyu. Al-Quran wahyu, sabda Nabi wahyu, sabda Nabi yang mutawatir wahyu, sabda Nabi yang ahad wahyu. Yang penting sahih. Apakah menulis nama di batu nisan dibenarkan dalam Islam? Tidak. Apa perlunya? Gitu. Lah biar tahu kalau ini kuburan kakek kita. Emang kalau ziarah kubur itu per kuburan satu-satu apa umum? Umum, ya. Umum. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Kan? Gitu. Yang kedua, ini bukan perbuatan Rasul dan para sahabat. Gak ada Rasul dan para sahabat menulis nama di batu nisan masing-masing. Yang ketiga, satu kuburan buat berapa mayat? Satu kuburan menurut sunnah Nabi buat berapa mayat? 1, 2, 5, 100, ratusan, ribuan. Kalau satu liang lahat, satu kuburan itu satu mayat, barangkali kota Madinah udah habis oleh kuburan baki. Sudah berapa ratus juta, mungkin berapa miliar mayat yang dikubur di makam baki. Terus segitu doang. Kenapa? Karena mayat itu ditumpuk-tumpuk. Nah, kaum kita nggak paham kaidah ini, maka beli pemakaman lagi, ngapain? Udah 10 kali 10 meter barangkali cukup. Nomor 1 di situ, nomor 2 di situ, kalau udah penuh balik lagi ke situ. Insya Allah ya sudah tinggal tulang belulang, kan? Terus balik yang kedua, penuh lagi, balik yang ketiga. Inilah sunnah menyelesaikan masalah. Lihat tanah kusir, Kalibata, Karet, makin luas. Padahal siapa yang lebih butuh tanah? Yang mati apa yang hidup? Yang hidup buat rumah, anak istrinya, jadi buat mayat semua. Padahal 100 meter barangkali cukup untuk ribuan, mungkin jutaan mayat. Mudah. Nah, kalau satu mayat, satu liang lahat, ratusan mayat, ya gimana namanya? Banyak banget kecil-kecil. Ini menunjukkan bahwa tidak ada penulisan nama di atas kuburan, bukan ajaran Islam. Itu entah ajaran Buddha, Hindu, rata-rata orang kafir seperti itu. Islam tidak. Antum saya kira pernah ke makam baki, maklah, seperti itulah kuburan yang benar menurut Rasul dan para sahabat. Ya. Antum begitu megahnya melihat kuburan seorang menteri, seorang pahlawan, seorang bahkan
cuman sekedar camat, ya. Antum pernah melihat kuburan Raja Fahad, Raja Faisal, ya, nggak ada bedanya dengan rakyat jelata, gundukan pasir. Dan begitulah kuburan para sahabat, ya, tidak ada apa-apanya, sudah mati, mau diapakan? Apakah harus melepas alas kaki bila ingin ziarah ke kuburan? Iya, ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat, terhadap kuburan itu ada yang terlalu meninggikan, ada yang terlalu merendahkan. Nah, kita oleh Nabi disuruh tengah-tengah. Dan begitulah Islam selalu berada di tengah-tengah. Kebenaran itu selalu berada di tengah-tengah, wasat. Ada yang terlalu meninggikan, dibangun tinggi semen, batu nisan tadi kasih nama, ada yang kasih lampu, ada yang kasih atap, ada bikin rumah, haram, ya, terlalu meninggikan. Yang kedua, terlalu merendahkan. Apa? Duduk atau berdiri tempat di atas mayat, ini haram, ini merendahkan mayat. Termasuk pakai sendal, pakai sepatu ketika masuk ke kuburan, ini merendahkan, terlalu merendahkan kuburan. Ahlus sunnah disuruh pertengahan, tidak terlalu meninggikan, tidak terlalu merendahkan. Ada subhat yang mengatakan bahwa untuk amalan sunat bebas, tidak harus mencontoh Nabi. Yang harus mencontoh Nabi amalan yang wajib. Berarti sholat duha 3 rakaat boleh? Ya boleh lah, katanya enggak harus mencontoh Nabi, ya. Sebelum tahiyatul masjid qomat dulu boleh? Ya boleh lah, katanya enggak harus contoh Nabi. Sebelum Idul Fitri, Idul Adha, azan dulu, qomat dulu, boleh? Ya boleh, katanya nggak harus nyontoh Nabi. Rusak, kaidah ini rusak. Kalau boleh beda dengan Nabi, rusak Islam ini. Sebagaimana hari ini, rusak serusak-rusak. Nah, Islam itu akan tidak rusak kalau bentar-bentar kita ingat Nabi. Nabi mencontohkan enggak? Walaupun sekedar kecupan saat mencium Hajar Aswad. Nabi tidak pernah mencium, tidak pernah mengecupnya, maka haram bagi kita mengecupnya. Termasuk membaca Shadaqallahul Adzim setelah selesai baca Al-Quran. Ada contoh dari Nabi? Kalau ada, sami'na wa ata'na. Kalau nggak ada, jangan. Haram. Apakah penghuni kubur bisa mendengar salam dari kita ketika ziarah? Iya. Para imam mengatakan, buat apa kalau tidak dengar? Maka pertanyaan, apakah penghuni kubur mendengar suara dari kita yang masih hidup? Ya, di saat-saat tertentu, seperti salam tadi. Hadis lain ketika Nabi berbicara kepada bangkai-bangkai yang berkelimpangan di lembah Badar. Salah satunya Abu Jahal. Para sahabat bertanya, mereka dengar suaramu ya Rasul? Sama dengan kalian. Kalian tidak lebih mendengar dari mereka. Tentu ini mukjizat Nabi SAW di saat tertentu. Semua setiap saat mendengar? Tidak. Tidak. Maka haram bagi kita berdialog atau curhat kepada ibu kita yang telah meninggal. Kita berbicara sesuatu di atas kubur ibu kita, ayah kita, tidak boleh. Ya, cukup salam saja. Apakah ziarah kubur itu termasuk ibadah mahdhah? Iya. Iya. Walaupun non muslim juga ziarah kubur, tapi masih ada 2 lagi kan? Antum masih ingat? Untuk membedakan mana ibadah mahdhah, mana ghairu mahdhah, kan ada 3, bukan cuma 1. Yang satu mungkin sama antara kaum muslimin dengan kaum kafirin. Banyak orang kafir yang ziarah kubur, ya. Tapi kan masih ada 2 lagi. Apa? Akal tidak bisa mencerna. Kenapa harus ziarah kubur? Ada yang bisa jawab? Gundukan tanah,
Ya, kita datangi ngapain? Nah, itulah ibadah maktab. Karena Nabi yang nyuruh, Allah yang memerintahkan. Sami'na wa ata'na. Gitu ya. Satu lagi manfaat di akhirat. Ada manfaat ziarah kubur di dunia? Tidak ada. Justru mengingatkan akhirat kan? Pahalanya, manfaatnya nanti di akhirat. Ciri ibadah maktab kan itu. Ada 3 kan? Apa hukum menabur bunga di kuburan? Sama dengan yang tadi, tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Ingat, agama yang paling benar, paling pas adalah yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Yang mereka lakukan pasti benar, yang tidak mereka lakukan pasti salah. Agama ya, yang akal nggak bisa cerna. Adapun baju, mobil, handphone, tidak perlu mencontoh Rasul dan para sahabat. Bodoh kalau mencontoh Rasul dan para sahabat dalam hal komunikasi, alat transportasi, bodoh. Yang harus mencontoh Rasul dan para sahabat adalah sholat, wudu, azan, qomat, tawaf, sa'i, melempar jumrah, mencium hajar aswad, ibadah maktab. Ya, waktu habis, kita akhiri. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.